Selamat datang di podcast itu Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Kalaupun memang terjadi usulan dan ditetapkan, saya pikir tidak masalah. Terpenting memang yang perlu menjadi catatan ataupun PR pemerintah hari ini, jangan semerta-merta memberikan undang-undang, menetapkan undang-undang. Saya sedikit ingin mengutip Bang dari kata-kata mutiara dari Pak B.J. Habibie Bang. Dia mengatakan, masa lalumu adalah masa lalumu, masa laluku adalah masa laluku, tapi masa depan milik kita bersama. Mungkin dua hal itu saja. Yang pertama, saya pikir ada kesempatan luas ataupun besar untuk kepala desa menyukseskan dari adanya misi serta visinya dalam hal membawa dan memperbaiki dari adanya desa-desa tersebut. Dan yang kedua, hari ini coba meminimalisir dari adanya konflik dengan adanya perpanjangan masa selama 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Nilam Institute Podcast Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua Umum HMI Cabang Pontianak, yaitu Kanda Nafi'i. Kebetulan beliau saat ini terpilih menjadi Ketua Umum ya, Ketua Umum HMI Cabang Pontianak, dan insyaallah sebentar lagi akan dilantik. Nah, kemudian ada pun beberapa hal yang hari ini menjadi pembahasan kita, Bang. Hari ini menjadi pembahasan kita, ya terutama berbicara tentang isu diperpanjangnya masa jabatan Kades. Nah, hari ini itu yang akan kita bahas. Selanjutnya, kalau berbicara tentang historisnya, ada 4 kali perubahan. Ada 4 kali perubahan amandemen undang-undang tentang kepala desa ini, yaitu yang pertama dari tahun undang-undang tahun 65 sampai sekarang, yaitu berubah menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2014. Cuman pada tahun ini, pada tahun 2023 ini, tepatnya pada tanggal kemarin, pada tanggal hari Senin tanggal 16 Januari 2023 itu terjadi aksi demonstrasi nih Bang. Aksi demonstrasi di gedung DPR RI yang dilakukan oleh para ketua atau kepala desa yang ada se-Indonesia nih Bang. Cuman hari ini akan kita bahas nih Bang, bagaimana tanggapan Abang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bang, gimana kabarnya nih? Lama tidak berjumpa ini. Ya, aduh. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Bahri. Iya. Alhamdulillah juga untuk kabar serta kondisi saya baik-baik saja sampai hari ini. Alhamdulillah. Oke. Untuk pekerjaan aman Bang ya? Lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Enggak ada apa mungkin hanya tersendatnya di persoalan closing aja. Kayak gitu, itu jadi masalah. Tapi untuk kesehatan pasti aman. Alhamdulillah, tetap kita prioritas. Tapi saya dengar suaranya nih agak berubah nih Bang. Enggak kayak biasanya. Iya, memang pas malam Jumat kemarin, iya, pas lagi kita yasinan doa bareng di sana, mulai bersin-bersin karena mungkin perubahan cuaca. Kayak gitu kira-kira. Benar-benar. Kalau di tempat saya itu memang hujannya luar biasa Bang. Ampun. Sama, Pontianak pun itu kemarin itu dari subuh sampai siang hari kalau nggak salah itu hujannya nggak berhenti kayak gitu. Seperti hampir sama kondisinya dengan tempat saya di sana. Oke, mungkin langsung saja kita Bang. Bagaimana tanggapan Abang mengenai aksi yang dilakukan oleh kepala desa se-Indonesia yang di hari Senin kemarin itu Bang? Ya, baik, terima kasih Saudara Bahri. Kalau dari saya pribadi, pertama melihatnya coba dari dua sisi. Adapun yang pertama saya pikir di sini satu langkah yang mana memang berperan untuk mengaspirasikan yang selayaknya hari ini para kepala desa yang ada. Sebab untuk mengetahui serta menyelesaikan segala harapan-harapan di desa itu cukup komplit. Maka bicara waktu memang saya pikir ini masuk akal adanya perpanjangan dari 9 tahun di sini. Namun di sisi lain saya berpikirnya bahwa di sini kok di momen mendekati kita Indonesia bakal menghadapi dari adanya pesta demokrasi, kok baru ada usulan-usulan seperti ini. Kenapa tidak dari jauh-jauh hari coba diupayakan dan diusulkan mengenai upaya perpanjangan dari masa jabatan dari kepala desa.
tentu di sini akan lahir dong spekulasi-spekulasi negatif, spekulasi-spekulasi positif. Maka berbicara negatifnya di sini, saya pikir ada kepentingan besar yang nantinya bakal diterapkan oleh mereka yang hari ini terlibat penting ataupun yang disebut dengan elit politik ketika menghadapi pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2024. Jadi pandangan saya mungkin dua hal. Pertama, saya sepakat mengenai pengajuan 9 tahun tersebut, masa jabatan dari adanya kepala desa. Namun yang menjadi pertanyaan hari ini, kenapa harus di momen mendekati tahun 2024? Saya pikir di sini ada hal yang memang perlu kita diskusikan bareng kayak gitu. Kira seperti itu, Bari. Oke, mungkin sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih Bang. Adapun wacana ini itu didukung oleh Menteri Desa Bang. Ya, salah satu alasan kenapa argumentasi ini didukung, yang pertama tadi menjalankan tugas dengan maksimal, yang pertama, yang kedua agar memahami kondisi dan situasi yang terjadi di lingkungan, yang ketiga itu meminimalisir konflik karena karena gesekan kepentingan, karena adanya gesekan kepentingan yang terjadi di daerah tersebut, sehingga pentingnya diperpanjang masa jabatan ini Bang. Nah, inilah yang menjadi acuan ataupun landasan kenapa masa jabatan kepala desa itu diperpanjang, dan rekomendasinya itu sampai 9 tahun ya Bang ya. Nah, tanggapan Abang seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih Bahari. Saya pikir memang pertama tadi saya katakan bahwa mensupport ataupun mendukung adanya inisiatif persoalan perpanjangan masa di sini. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa pas momen-momen seperti ini usulan ini baru dinaikkan bahkan digaung-gaungkan? Nah, persoalan yang disampaikan oleh Menteri Desa di sana, saya sepakat. Memang perlu waktu yang cukup panjang untuk memaksimalkan peran kepala desa dalam soal menyukseskan segala hal ataupun program yang berkaitan dengan desa. Sebab Indonesia itu ada karena berangkat dari adanya desa terlebih dahulu, kayak gitu. Artinya memang dari hal terkecil memang perlu dibuat ataupun diciptakan sebuah karya-karya baru ataupun ide-ide baru dari kepala desa kepada desa tersebut. Nah, itu butuh waktu. Nah, adanya aksi-aksi yang hari ini disampaikan, dan kebetulan juga kemarin saya ketemu dengan salah satu kepala desa yang ada di Kayong Utara dan sedikit diskusi persoalan adanya aksi tersebut, dan memang di sini menghadirkan dua hal. Pertama, ya tadi berbicara mengenai misi yang seharusnya terselesaikan di desa belum terselesai dengan waktu 6 tahun. Nah, masa jabatan tersebut. Maka inisiatifnya itu diperpanjang menjadi 9 tahun. Itu di satu sisinya. Di satu sisi yang lain, di sini ternyata ada sebuah informasi bahwa bakal ada keputusan ataupun ketetapan yang nantinya menjadi target ataupun capaian oleh kepala desa kepada desa hari ini yang coba berjuang untuk perpanjangan adanya masa di sini. Dan bahkan informasinya mereka yang aksi hari ini itu mereka yang sudah mau selesai masa jabatannya. Nah, di sini mengindikasikan bahwa ada loh tujuan yang hari ini dikemas dengan rapi, dikemas dengan baik untuk menyongsong dari adanya pesta demokrasi sebelum terrealisasi. Kira-kira seperti itu, Bahri. Mungkin itu saja. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bang Nafi tadi, saya menangkap ada beberapa poin. Yang paling utama adalah pertanyaannya, mengapa aksi ini dilakukan pada saat menuju momen pesta demokrasi secara besar-besaran, yaitu di tahun 2024 nanti. Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, lanjut Bang. Kalau saya ingin bertanya sedikit, kalau saya ingin boleh tahu, kira-kira Abang lebih dominan yang mana? Karena tadi Abang lebih bisa saja setuju, bisa saja tidak, kan gitu. Kalau saya ingin tahu, Abang lebih dominan yang kemana? Apakah memang Abang setuju dengan aksi ini, dan ataupun Abang tidak setuju dengan aksi tersebut? Ini sebenarnya hanya sekedar opini kan? Iya, siap. Ya, baik. Jadi kalau saya pikir begini, untuk menghemat dari adanya
persiapan kita untuk menghadapi adanya pesta demokrasi pada tahun 2024 nantinya, saya pikir hari ini cukuplah kita mengikuti apa yang hari ini menjadi statement daripada Bapak Presiden Joko Widodo, di mana beliau mengatakan bahwa sudahlah kita ikuti undang-undang yang tertera pada nomor 06 2014 yang mengatakan bahwa kepala desa itu memiliki masa jabatan 6 tahun dengan kategori bisa 3 periode, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya pikir karena butuh kekompakan yang serius, butuh solidaritas yang serius, butuh kesungguhan yang memang keseluruhan elemen yang ada di negara Indonesia untuk bagaimana hari ini menyukseskan bersama dari adanya persoalan demokrasi pada tahun 2024, maka saya pikir persoalan ini cukuplah mengikuti undang-undang yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, persoalan aksi di sana saya pikir merupakan subterapi ataupun penginformasian bahwa dalam waktu 6 tahun di sini kepala desa tidak mampu secara maksimal untuk mewujudkan harapan desa masing-masing. Maka adalah ide gagasan untuk memperpanjang selama 9 tahun. Nah, barang ini tetaplah harus ditampung dan menjadikan aspirasi daripada kepala desa ataupun desa-desa setempat untuk direalisasikan dan diupayakan serta dipertimbangkan pasca dari adanya nanti pesta demokrasi 2024. Kira-kira seperti itu, Hari. Kalau begitu gini, Bang. Kita kembali kepada atau ya kita mengacu kepada pandangan atau pendapat daripada Menteri Desa. Ya. Yang poin pertama itu beliau menjelaskan bahwasanya agar menjalankan tugas dengan maksimal, oke? Agar menjalankan tugas dengan maksimal. Otomatis tugas ini bakalan mempengaruhi daripada pemerintahan di desa, toh? Iya. Nah, saya pikir adapun kalimat ini itu bisa saja tanpa 6 tahun atau tanpa 9 tahun itu bisa saja tetap maksimal. Kenapa? Karena yang dipentingkan, yang diutamakan adalah kinerja daripada perangkat desa, Bang. Kira-kira begitu. Kenapa? Kalau kinerja dari perangkat desanya itu tidak bagus atau tidak maksimal, tentu yang berpengaruh pada pemerintahan desa tersebut. Nah, sedangkan masa jabatan perangkat desa untuk saat ini itu 60 tahun. Masa jabatan mereka atau masa pensiunnya mereka baru bisa digantikan dengan perangkat desa yang baru. Nah, itu poin pertama, Bang, terkait asumsi ataupun pendapat dari Menteri Desa. Adapun yang ketiga, yang poin ketiga itu tentang meminimalisir terjadinya konflik karena gesekan kepentingan politik. Nah, saya pikir begini, Bang. Kalau berbicara tentang gesekan politik, bukankah 6 tahun saja, Bang? 6 tahun saja itu kalau di desa saya, di daerah saya, itu konfliknya luar biasa, Bang. Bahkan kalau hari ini kondisinya kalau untuk merebut kepala desa itu orang tuh lebih jor-joran untuk money politik. Udah nggak ada kata malu-malunya lagi gitu. Jadi setiap kakak sekian apa namanya? Setiap DPT, setiap DPT sekian ribu rupiah dan sebagainya. Nah, saran saya begini, Bang. Kenapa? Atau bagaimana kalau seandainya kepala desa itu sistem pemilihannya diambil seperti lurah, Bang. Kalau lurah itu kan dari PNS, golongan PNS. Nah, kenapa kalau desa nggak kita ambil dari PNS juga, sehingga mampu meminimalisir bahkan menghilangkan gesekan tersebut, Bang. Menurut Bang gimana? Oke, baik. Mungkin boleh juga sambil ngerokok ya. Oke, silakan. Mana. Di podcast ini kita lebih enjoy aja, Bang. Sambil diskusi santai. Jadi begini. Kalau saya pikir mengenai poin yang pertama, berbicara mengenai harapan daripada Menteri Desa yang pengen juga mendorong dari adanya inisiatif 9 tahun di sini masa kepala desa itu untuk memaksimalkan peran serta fungsi kepala desa setempat. Saya pikir ini hal yang memang tepat kayak gitu.
Kenapa? Karena memang ya tadi saya sampaikan bahwa berbicara mengenai desa di sini, inilah salah satu miniatur yang hari ini perlu menjadi cerminan Indonesia untuk bagaimana membawa nama baik Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya hari ini dengan segala polemik yang ada di sana, persoalan yang ada di dalam desa, serta kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam desa, itu memang tidak semerta-merta semudah seperti apa yang kita hari ini analisa ataupun pikirkan. Memang perlu pengaplikasian serta pengrealisasian yang secara merata. Maka perlulah adanya waktu memang dengan jangka panjang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Maka saya mensupport dan mendukung dari adanya misi di sini. Cuman janganlah dihambur-hamburkan untuk momen-momen mendekati pesta demokrasi 2024 di sini. Nah, itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, berbicara mengenai konflik. Di satu sisi saya berpikir begini, kenapa adanya aksi ataupun aspirasi serta usulan ini hadirnya di momen-momen seperti ini ataupun mendekati di mana kata para mereka yang aktif di dalam perpolitikan mengatakan mesin sudah mulai diaktifin, mesin sudah mulai dipanasin karena perpolitikan sudah mau terselenggara. Artinya hari ini saya berpikir berbicara mengenai konflik, disinilah merupakan salah satu indikator awal dalam pembentukan ataupun penciptaan dari adanya konflik. Kenapa sedemikian? Pertama, hari ini bisa dijadikan ini sebuah kesempatan. Mereka yang hari ini memiliki basis di desa-desa tersebut untuk mempertahankan dari adanya misi dalam persoalan demokrasi 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai jabatan yang diperpanjang 9 tahun di sini, saya pikir juga salah satu langkah daripada mereka yang hari ini terlibat sebagai kepala desa setempat untuk memperjuangkan apa yang hari ini belum menjadi capaian dari targetnya. Misalkan, ada informasi mengatakan begini, pada tahun 2023 di sini akan ada peraturan yang mengatakan di dalamnya di sana bahwa ada pengembalian dari adanya kos politik itu 3%. Nah, di sini saya pikir adanya perjuangan seperti ini untuk menargetkan hal tersebut. Dan kondisinya lagi, mereka yang melakukan aksi di sini, mereka yang sudah mau selesai dari adanya masa jabatan 6 tahun di kepala desa. Nah, terus yang ketiga berbicara mengenai usia. Nah, usia yang katanya tadi itu 60 tahun, saya sepakat. Nah, saya pikir di sini memang perlulah dari kita para kaum pemuda yang hari ini tentu coba memahami serta menganalisa dari segala polemik yang ada, coba memberikan gagasan serta ide-ide untuk bagaimana hari ini dari hal terkecil yakni miniatur Indonesia yakni yang terdapat di desa untuk bagaimana ikut andil, berperan aktif untuk bagaimana hari ini mengharumkan nama Indonesia berawal dari desa, kira-kira seperti itu. Nah, adanya maksimalnya tadi dengan keterkaitannya dengan usia yang 60 tahun, mereka sudah tidak bisa lagi sebagai bagian daripada desa, perangkat desa. Ya. Maka saya pikir dari kitalah hari ini untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, kalaupun memang harus dari PNS, kan tidak semua dari kita pemuda itu PNS. Tidak. Maka dari sekaranglah kita perlu merumuskan bersama. Pertama, rekomendasikan kepada DPR mengenai pertimbangan perpanjangan masa. Dan yang kedua, berbicara mengenai perangkat yang perlu mengisi ataupun mengisi ruang-ruang di desa tersebut. Apakah memang mesti selayaknya kita buat seperti di lurah pada umumnya, atau kita kembalikan kepada desa-desa pada umumnya yang dipilih secara demokrasi, kan kira seperti itu. Mungkin itu saja, Bari. Oke. Baik, Bang. Jadi kalau untuk tanggapan HMI sendiri nih, Bang, solusi dari HMI, kan teman-teman OKP saat ini kan sedang turun aksi nih, Bang. Mereka berusaha, teman-teman OKP itu berusaha untuk berusaha untuk melakukan aksi penolakan dari apa yang diinginkan oleh para pimpinan desa nih, Bang. Ya kan begitu. Ya. Nah,
Kalau aksi dari HMI sendiri Bang untuk memberikan solusi, nah atau memberikan tanggapan daripada eh, keputusan dari kawan-kawan HMI itu, kira-kira bagaimana Bang? Apa yang dilakukan untuk mengusulkan Baik. ide-ide dari teman-teman HMI Bang? Baik, terima kasih Bahri. Jadi sebenarnya kemarin ketika kami diskusi bareng itu, HMI juga mendapatkan ajakan untuk terlibat dalam hal membahas persoalan hari ini, isu yang sedang bahasanya itu hangat-hangatnya, yakni berbicara mengenai usulan perpanjangan kepala desa selama 9 tahun. Itu ada teman-teman PMII, GMNI, kami dan lain sebagainya. Nah, namun memang hari itu HMI tidak terlalu merapat. Sebab apa? Saya pribadi dari Ketua Umum HMI Cabang Pontianak sudah coba mengkaji dan juga sudah mendiskusikan persoalan di sini. Ternyata memang di sini melahirkan dua sisi. Pertama, ini baik untuk kepentingan dan kemaslahatan kepala desa dalam soal memaksimalkan diri, mewujudkan apa yang hari ini belum terrealisasi di desa masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan hari ini, kenapa usulan seperti ini harus diusulkan dan digembor-gemborkan di mendekati adanya pesta demokrasi 2024 di sini? Nah, di sini mengindikasikan bahwa ada hal-hal negatif yang nantinya untuk yang informasinya merawat dari adanya kesuksesan demokrasi, tapi tidak ternyata. Dia lebih berpotensi untuk bagaimana hari ini melahirkan konflik dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, tawaran dari kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pontianak, persoalan perpanjangan masa kepala desa 2000 yang hari ini diperjuangkan pada tahun 2023, maka saya pikir DPR tidak ada salahnya hari ini menampung. DPR hari ini tidak salahnya kalau menerima aspirasi tersebut. Dan di sini yang perlu dipahami juga oleh DPR yang hari ini sebagai perancang dari adanya undang-undang, maka saya pikir perlulah mempertimbangkan bukan hanya soal waktu, bukan hanya soal masa jabatan, tetapi perangkat-perangkat yang ada di desa di sana tentulah membutuhkan hal-hal yang sifatnya seperti halnya operasional dan sebagainya. Maka di sini perlu menjadi PR DPR menerima serta menampung aspirasi di sini sekaligus memberikan solusi konkret untuk bagaimana hari ini keterlibatan perangkat di desa itu lebih progresif, maksimal dengan pengawalan yang sesuai dengan hari ini kebutuhan kepala desa dan masing-masing. Kira-kira seperti itu, Bari. Jadi begini Bang, kalau kita berbicara nih Bang, kalau andai kata aspirasi dari kepala-kepala desa itu disetujui oleh DPR RI, maka asumsi saya mengatakan akan terjadi sebuah sebuah dinasti baru nih Bang. Akan terjadi sebuah terbangunnya dinasti-dinasti yang terdapat di dalam pemerintahan tersebut Bang. Semisal hari ini yang menjadi kepala desa itu orang tuanya. Oke, nah kita nggak tahu nih apakah kedepannya yang menjadi kepala desa anaknya. Nah itu kemungkinan itu bisa terjadi Bang. Apalagi kalau seandainya mereka yang bahasanya itu mempunyai ekonomi yang cukup, sehingga untuk bermain money politik, bermain black campaign itu bisa saja, karena pengawas itu bisa saja mereka bayar dengan ekonomi yang mereka punya. Kira-kira gimana tanggapan Abang? Baik. Jadi saya sepakat Bahri, kalau sampai barang ini terrealisasi adanya 9 tahun bakal terjadi yang namanya sistem dinasti, terkhusus di negara kita Indonesia dan kembali kepada miniatur desa masing-masing, saya sepakat. Nah, namun yang menjadi usulan dari saya, makanya tadi saya bilang silakan ditampung, silakan diterima aspirasi di sini, tetapi harapannya jangan sampai disepakati di momen-momen seperti ini. Sepakatilah nanti ketika selesainya adanya pesta demokrasi di sini. Nah, kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu? Pertama, ya tadi saya sampaikan bahwa kita Indonesia di sini sudah terlalu sering mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya itu tumpang tindih, saling menimbunkan.
ada informasi yang belum selesai, tapi hadir informasi baru. Untuk apa? Untuk hari ini menimbun ataupun menutupi informasi yang belum Ya, terselesaikan. seolah-olah masalah yang belum terselesaikan itu Nah, ditambah lagi itu. itu ya. Biar mohon Bang, istilahnya tuh kayak ada masalah yang sedang panas, Ya. terus ditambal biar dingin sehingga masalah yang tadi itu terlupakan. Ya. Kira-kira begitu Nah, Bang betul. ya. Oke, Nah, siap. artinya makanya hari ini saya katakan bahwa kita sebagai kaum pemuda, apalagi kita teman-teman himpunan mahasiswa Islam, saya selalu menegaskan bahwa kita tidak boleh semerta-merta berpikir negatif dengan informasi yang hari ini kita terima, ataupun semerta-merta hanya berpikir positif dengan informasi yang hari ini kita terima. Tapi coba hari ini kita memaksakan diri untuk berpikir negatif dan berpikirnya positif. Nah, kenapa? Di sini Indonesia terlalu sering seperti ini. Maka saya pikir pun adanya aksi-aksi yang tadi ini sebenarnya pengen menimbun adanya kasus-kasus ataupun informasi yang belum terselesaikan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan di sini, apabila terjadi sistem dinasti di Indonesia, saya pikir Indonesia belum memiliki yang namanya sistem yang jelas memang. Indonesia belum memiliki sistem yang baku. Semuanya sifatnya ambigu. Nah, kayak gitu. Dari sini saya pikir bahwa kalaupun memang bakal ditetapkan adanya usulan 9 tahun di sini, saya pikir tidak masalah. Sebab apa? Pada tahun 65 itu ada pertama mengenai pengerumusan ataupun penetapan undang-undang berbicara mengenai desa. Dan berubah lagi itu 79. Tidak. Dan berubah lagi itu tahun 2004. Dan kembali ditetapkan kembali itu pada tahun 2014 06. Nah, artinya hari ini kalaupun memang terjadi usulan dan ditetapkan, saya pikir tidak masalah. Terpenting memang yang perlu menjadi catatan ataupun PR pemerintah hari ini, jangan semerta-merta memberikan undang-undang, menetapkan undang-undang, namun melupakan kebutuhan dari apa yang hari ini menerima dari undang-undang tersebut. Misalkan kepala desa, berbicara gaji, berbicara operasional, itu perlu diperhatikan. Karena perkembangan zaman tentu juga berbicara mengenai perekonomian. Nah, perekonomian makin besar, maka sesuaikan dong adanya gaji, operasional dan sebagainya. Kira-kira Sesuaikan seperti gitu, itu. Bang, Ya, ya? mungkin itu saja sih, Bari. Oke. Yang saya tangkap dari pernyataan Abang yang barusan, Iya. ternyata memang kondisi, dan ini saya pikir bukan rahasia umum ya, bukan rahasia umum, karena memang kondisi yang terjadi ketika memang ada problem, ya kan? Iya. Contoh kemarin RUKHP ya, Iya. RUKHP, terus dibantai lagi dengan isu yang baru. Iya. Nah, kira-kira memang adanya upaya untuk meredam itu, Iya. upaya untuk meredam aksi daripada masyarakat, Iya. ya kan, agar kondisinya itu aman-aman aja Iya. bagi mereka yang mempunyai kepentingan, kira-kira begitu, Iya. Bang. Nah, selanjutnya nih, Bang, berikutnya kalau menurut Abang nih, jikalau keputusan ini atau aspirasi dari kepala desa, para kepala desa di se-Indonesia itu disahkan, kira-kira dampaknya itu menurut Abang kira-kira bagaimana? Bagaimana nih terkait dengan masyarakat, dengan warga-warga kita di sekitar lah, kira-kira gimana? Oke, baik, terima kasih Bahri. Pertama, berbicara dampak kalaupun memang nanti dia realisasikan adanya masa jabatan 9 tahun untuk kepala desa di sini. Pertama, ada kesempatan besar untuk memaksimalkan diri dalam hal menyelesaikan dan menyelesaikan program-program desa. Perangkat desa terlibat kan gitu. Terus yang kedua, di satu sisi juga kalau masih tetap 6 tahun, maka di sini kan sebenarnya sama kalau berbicara mengenai adanya kos politik ataupun money politiknya itu sama. Tetapi dalam waktu 6 bulan tersebut, artinya di sini kalau yang saya dapat informasi 9 tahun di sini 2 periode. Iya. Sama halnya kalkulasinya itu 18 tahun. Tiga periode, Bang, sorry. 3 periode ya? 3 periode. Oh, Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu 3 periode. 6 tahun 3 periode. Tidak, maksudnya usulan yang 9 Oh, tahun. oke. Nah, usulan Yang 9 terbaru, tahun. yang terbaru ya. Usulan terbaru di sini ini mengatakan bahwa 9 tahun jabatan daripada kepala desa dalam rangka waktu ini 2 periode. Kira-kira seperti itu. Maka kalkulasinya sama dengan tahun 2014 yang sifatnya itu 6 tapi 3 kali. Nah, di
Di sini sebenarnya ada dua hal. Pertama, kalau memang ditetapkan adanya keputusan mengenai 9 tahun masa jabatan kepala desa, pertama, siapapun yang bakal mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka mesti memang persoalan adanya money politik, black campaign dan sebagainya itu begitu deras, begitu jor-joran memang. Kenapa? Karena memang hari ini semuanya berlomba-lomba, sebab jangka waktu yang hari ini diterima ataupun dijalankan oleh kepala desa cukup panjang. Nah, kayak gitu. Adapun yang kedua, dengan adanya program seperti ini, saya pikir bakal mengurangi dari adanya polemik ataupun konflik yang sifatnya itu dalam jangka pendek sering terjadi. Kenapa? Karena selama 9 bulan berbeda loh ketika 9 tahun dengan 6 tahun. Ketika 6 tahun ini kan terjadi pemilihan kembali dari adanya kepala desa setempat. Maka di situ terjadilah lagi yang namanya pemilihan secara umum. Maka nama konflik, saring tarik menarik, ya enggak, black campaign dan sebagainya, maka terjadi lagi. Nah, dengan adanya 9 tahun di sini, ini sebenarnya meminimalisir dari adanya konflik ketika pemilihan kepala desa. Kira-kira seperti itu. Mungkin dua hal itu saja. Yang pertama sih pikir ada kesempatan luas ataupun besar untuk kepala desa menyukseskan dari adanya misi serta visinya dalam hal membawa dan memperbaiki dari adanya desa-desa tersebut. Dan yang kedua, hari ini coba meminimalisir dari adanya konflik dengan adanya perpanjangan masa selama 9 tahun. Nah, kayak gitu, kira seperti itu. Cuman begini Bang, saya jujur secara pribadi nih Bang, masih penasaran dengan alasan kenapa Menteri, sebenarnya layaknya saya tanyakan langsung kepada Menteri Desa, cuman saya pengen tanggapan Abang aja dah. Masih penasaran mengapa Menteri Desa mengatakan adapun alasan yang diperpanjangnya ini adalah yang pertama tadi, poin pertama, menjalankan tugas dengan maksimal. Bukan itu. Poin ketiga Bang. Di poin ketiga, meminimalisir konflik karena gesekan kepentingan politik. Yang terjadi hari ini Bang, yang 6 tahun saja, yang masa jabatannya 6 tahun saja, itu kepentingan politiknya luar biasa Bang. Apalagi yang 9 tahun jikalau disahkan. Ya, hal ini pastinya bakalan mengakibatkan adanya dendam kesumat Bang. Adanya dendam kesumat bagi kaum yang kalah, ya kan? Adanya balas dendam yang akan mereka lakukan, sehingga dengan berbagai cara, ya kita maklumi saja Bang, yang namanya politik, ya kan? Apapun halnya, ya halal haram itu dihantam itu Bang, bahasa kita itu. Jadi bagaimana tanggapan Abang yang 6 tahun saja itu dendam kesumatnya luar biasa, apalagi kalau seandainya disahkan menjadi 9 tahun, 6 tahun atau 9 tahun. Tentu ini bakalan berdampak pada kenyamanan masyarakat, ya kan? Perekonomian masyarakat. Kenapa? Karena takutnya kita adanya kepentingan, saking kerasnya kepentingan politik ini, gesekan politik ini, sehingga terjadi kisruh di wilayah tersebut. Kira-kira bagaimana tanggapan Abang? Oke, baik. Yang ingin saya tegaskan kembali, DPR silakan terima ataupun tampung aspirasi ini. Tetapi untuk mengesahkannya, tolong jangan disahkan di momen ketika kita hari ini Indonesia bakal menghadapi dari adanya pesta demokrasi. Sebenarnya dengan mengesahkan barang di sini, ini merupakan percikan awal untuk menghadirkan yang namanya konflik. Kenapa kayak gitu? Saya pengen mengatakan bahwa hari ini menteri serta pemerintah yang ada itu sepaket. Nah, artinya hari ini semuanya dalam simbol kepentingan mereka. Nah, bisa jadi hari ini, kenapa tadi saya katakan ini sebuah informasi yang pengen menimbun informasi-informasi yang belum terselesaikan? Karena saya pikir memang ada misi besar untuk bagaimana hari ini pemerintah juga merealisasikan misi dinastinya. Nah, kayak gitu. Maka saya pikir tampung saja dan terima saja, tapi jangan disahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan dulu disahkan. Jangan disahkan dulu. Maksudnya jangan terlalu terburu-buru mengesahkan. Artinya hari ini ada loh persoalan-persoalan yang belum terselesaikan selepas daripada ini. Nah, maksud saya itu Indonesia hari ini lebihlah jeli, lebihlah cerdas untuk hari ini memetakan
Yang mana sih informasi yang perlu kita selesaikan memang, dan yang mana hari ini informasi yang hanya sekedar perlu kita dengarkan tapi tidak perlu pula kita gembor-gemborkan. Nah, salah satunya saya pikir persoalan pengajuan ataupun usulan perpanjangan dari adanya masa jabatan kepala desa di sini. Nah, kira-kira seperti itu Bahri dari saya pribadi. Oke, berarti yang saya tangkap adalah di poin ini agar DPR itu tidak terlalu tergesa-gesa untuk memberikan keputusan. Iya, Tentu mereka harus mempertimbangkan semaksimal mungkin dari beberapa alasan yang diberikan oleh para kepala desa yang ada Iya. yang mengikuti aksi itu ya. Betul. Oke. Nah, berikutnya nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Siap. Pertanyaan terakhir untuk Abang. Yaitu apa sih harapan Abang secara pribadi maupun selaku Ketua Umum HMI Cabang Pontianak dalam menyikapi isu-isu ya khususnya isu diperpanjangnya masa jabatan kepala desa ini, Bang. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan Abang? Baik, pertama yang ingin saya sampaikan, kita Indonesia hari ini sudah memasuki masa di mana yang sifatnya itu sudah berbicara digitalisasi semua. Maka persoalan informasi ataupun warning itu selalu ada di ruang lingkup kita. Kenapa? Karena kita tidak terlepas hari ini dengan adanya digital, misalkan handphone dan sebagainya. Nah, maksud saya hari ini teman-teman himpunan mahasiswa Islam, baik itu HMI Cabang Pontianak ataupun HMI yang di Indonesia, hari ini lebih jeli dan lebih cerdas untuk bagaimana menerima serta menampung dari beberapa bentuk informasi yang ada. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang nanti ini ditetapkan pasca dari adanya Pesta Demokrasi 2024 mengenai usulan perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa, harapan saya menteri di sini jangan hanya berpikir mengenai waktu untuk bagaimana kepala desa memaksimalkan diri dalam soal menjawab dan menyelesaikan programnya di desa tersebut. Tidak. Tetapi hari ini yang perlu dipikirkan juga, semakin berkembangnya zaman, semakin canggihnya teknologi, bahkan semakin derasnya perekonomian yang ada di Indonesia, bahkan kita tahun 2023 di sini diprediksi bakal mengalami resesi ekonomi. Oleh karenanya hari ini saya pikir kementerian dari adanya desa juga perlu memikirkan persoalan ekonomi di desa tersebut, terkhusus mereka yang terlibat sebagai perangkat desa, baik itu gajinya ataupun operasionalnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hari ini tidak ada batasan untuk kita para kaum pemuda untuk kembali dan berkiprah kepada desa kita masing-masing, sebab ada banyak hal yang memang perlu kita perjuangkan dari miniatur desa di sini untuk menjawab serta menyelesaikan segala bentuk polemik yang ada di Indonesia. Selesainya dengan segala bentuk masalah serta polemik yang ada di desa, ini merupakan indikator awal untuk bagaimana hari ini kita menyongsong bersama dari adanya kemajuan serta kebaikan Indonesia itu sendiri. Kira-kira seperti itu saja Bahri, 3 hal tersebut ingin disampaikan. Oke, siap Bang. Jadi adapun yang menjadi harapan teman-teman HMI hari ini lebih mempertimbangkan ya dampak positif dan dampak negatifnya, sehingga lebih berhati-hati untuk memberikan keputusan apakah hari ini HMI itu akan turun atau tidak. Kira-kira begitu Bang ya. Lebih mendewasakan diri, lebih lebih berhati-hati lah untuk memberikan keputusan. Nah, mungkin terakhir lagi nih Bang, Siap. Nah, berdasarkan hasil ataupun informasi yang saya dapat itu Bang, yang kalau nggak salah informasinya sekitar 200 lebih kepala desa dan staf itu terdapat kasus korupsi Bang. Iya. Ya kan? Nah, sehingga kalau saya pribadi, kalau 6 tahun saja itu bisa terjadi, masa jabatan 6 tahun saja itu bisa terjadi, bagaimana kalau seandainya 9 tahun Bang? Iya. Tentu kita tidak bisa menutup kemungkinan, ini kemungkinan Bang. Iya. Angka yang ada itu bakalan terus meningkat Bang. Iya.
ya kan? Nah, sehingga saya pribadi bagaimana tanggapan, ingin menanyakan bagaimana tanggapan Abang terkait kasus ini? Oke, baik. Itu tadi saya sampaikan kepada DPR dalam hal menerima dari adanya informasi ataupun usulan di sini, janganlah terlalu terburu-buru. Oke, kembali lagi Ya, di poin yang ya, tadi ya. sebab Oke. apa? Memang terlalu banyak hal-hal negatif dengan adanya informasi ini. Oke. Nah, maka saya pikir fokus saja hari ini kita bersama-sama semua elemen yang ada di Indonesia untuk mengawal dari adanya pesta demokrasi di sini. Nah, persoalan usulan seperti ini silakan diterima serta ditampung. Nah, betul juga memang kalau memang hari ini sudah mendapatkan data sedemikian, menjadi antisipasi bersama, bukan hanya mereka yang terlibat di pemerintahan ataupun DPR, tapi kita juga kaum pemuda seharusnya jeli dengan adanya informasi seperti ini. Sebab dengan jangka waktu yang 9 tahun tadi, kalau 6 tahun saja begitu banyaknya dalam kasus tersebut, apalagi 9 tahun, kan Iya, begitu analoginya. iya. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan hari ini, kalau memang kita berupaya secara masif, berupaya secara maksimal untuk bagaimana hari ini menyelesaikan bersama, maka saya pikir ditampung saja dulu adanya usulan ini. Jangan terlalu gegabah untuk memberikan keputusan ataupun mengesahkan daripada usulan ini. Karena memang ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan serta pembicaraan panjang persoalan ini. Kira-kira seperti itu aja. Siap. Oke teman-teman, baik. Jadi seperti itulah tanggapan dari ketum kita, itu Nafi'i selaku ketum HMI cabang Pontianak periode 2023 Bang ya. Iya. 2023 2022 2023. Mungkin hanya itu yang dapat kami bincangkan, dan teman-teman jangan berhenti untuk mengikuti terus podcast kami Nilam Institute Era Erit Labora. Saya sedikit ingin mengutip Bang dari kata-kata mutiara dari Pak B.J. Habibie ini Bang. Siap. Beliau mengatakan masa lalumu adalah masa lalumu, masa laluku adalah masa laluku, tapi masa depan milik kita bersama. Oleh karena itu teman-teman, ayo kita bersama-sama, ketika memang ada problem yang menyangkut bangsa dan negara ini, ayo kita bersama-sama mempereratkan tangan bersama-sama untuk memajukan bangsa. Jangan memecah belah bangsa. Oke, kira-kira begitu Bang, sepakat? Sepakat. Oke, Boleh saya terima- nambah sedikit? Oke, silakan. Baik. Kalau Thomas Alva Edison pernah mengatakan begini, ada 5% mereka yang hari ini berpikir, Oke. ada 10% mereka yang hari ini menyadari serta mengakui bahwa sudah berpikir, ada 85% mereka yang hari ini sudah tidak pengen tahu menau, bahkan tidak mau berpikir. Jadi harapan saya teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam secabang Pontianak dan HMI pada umumnya, marilah kita berupaya dan mengikhtiarkan diri untuk berada pada 5% statement dari adanya Thomas Alva Edison. Baik, mungkin itu saja. Oke, teman-teman, cukup sekian dari kami. Terus ikuti podcast kami di Nilam Institute Era et Labora. Berdoa dan bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu gitu Bang. Ini lama Anda ketemu nih. Oke. Terima kasih, mari. Oke, siap.